Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia yang masih standby di channel saya. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya, agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus menyajikan video-video yang lebih bagus pastinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang aku, seorang pria yang tak pantas disebut pria. Aku memaki diriku seperti itu karena rasa bersalahku kepada seorang wanita yang semestinya kujaga hatinya. Dudi. Orang-orang memanggilku seperti itu bukan karena nama panggilanku atau nama lengkapku, melainkan panggilan untukku karena diriku sering wudhu dan ngopi. Dudi. Ya, merokok dan ngopi memang kebiasaanku setiap hari, setiap pagi. Neng Mai, kekasihku yang paling aku cintai. Tidak ada wanita lain yang mampu meluluhkan hatiku selain Neng Mai. Gadis pujaan yang aku cintai semenjak aku SMP sampai umurku saat ini yang telah tua renta. Wanita cantik, berambut panjang, berkulit kuning langsat, mata sayu, bibir tipis, merah merona. Tinggi badan yang sepundak dariku selalu terbayang setiap kali aku mengingatnya, mengingat kesalahanku padanya. Aku dan Neng Mai tinggal satu kecamatan di Buah Dua, namun kami terpisahkan oleh dusun yang berbeda. Dusun kita bersebelahan, berdekatan. Hal itu tentunya tak menyulitkan kami untuk saling bertemu kapanpun. Dulu aku dan Mai selalu mencari waktu untuk bersama. Walaupun mesti sembunyi-sembunyi, keseharian kami selain sekolah adalah jalan-jalan bersama. Tentunya setelah aku ngopi dan wudhu di pagi hari, dia tahu kebiasaanku itu, dan dia menerimanya. Karena paginya itu bukanlah sebuah kesalahan atau kekurangan, melainkan kesukaanku yang tak pernah menjadi masalah baginya. Setiap pulang sekolah, aku dan Mai kadang tidak langsung pulang ke rumah. Main bersama teman-teman lainnya atau jalan-jalan berdua adalah cara kami mengisi waktu saat menjalani hubungan yang orang sebut sebagai pacaran. Bertengkar, canda tawa, mengisi hari-hari kami yang kami anggap sebagai hari-hari yang tak bisa dilupakan. Dia wanita manis dan manja, namun juga cemburuan. Wajarlah, mungkin wanita ditakdirkan begitu. Tapi selama ini kami tidak pernah selingkuh satu sama lainnya, karena prinsip kami adalah siap selingkuh berarti siap putus. Indah bukan? Setiap hari yang kami lewati kami anggap sebagai hari yang luar biasa. Bahkan kami sering lupa waktu karena bersama dengannya membuatku hampir lupa segalanya. Oh iya, Pak Darman, bapak pacarku, Mai. Dia adalah seorang yang mempunyai lahan sawah di mana-mana, kebun merajalela. Anggap saja dia sebagai saudagar kaya di kampungku. Berbalik dengan diriku yang hanya sebagai anak orang biasa, tak punya banyak harta.
Untuk makan sehari-hari pun orang tuaku menjadi buruh di ladang orang. Tapi Mai lagi-lagi tidak pernah menjadikan itu masalah. Sungguh, aku merasa beruntung memilikinya yang mampu menerimaku apa adanya. Sampai saat itu, Mirman, aku lihat anakmu berduaan dengan anak si Karman di dekat jembatan perbatasan dusun. Sepertinya mereka lebih dari sekedar teman. Kamu merestui mereka? Sialan. Firman bergidik penuh emosi. Ternyata ada tetangganya yang memergoki kami berdua. Jujur, aku dan Emai selama ini memang sembunyi-sembunyi dari orang tua kami. Kami pikir orang tua kami tak akan mengizinkan untuk berpacaran karena saat itu kami masih pelajar. Orang tua pasti menginginkan anaknya fokus untuk belajar. Namun, yang namanya bangkai pasti tercium juga. Pada akhirnya, hubungan kami tiba-tiba dapat masalah yang membuatku bertanya-tanya alasannya. Putuskan hubungan kamu dengan anak si Karman itu. Di depan anak dan istrinya. Kali ini, Mai bukan merasakan kaget karena hubungannya diketahui orang tuanya, melainkan karena ia kecewa hubungannya ternyata tidak diberi restu. Akhiri secepatnya, atau kamu jangan anggap bapak sebagai bapakmu lagi dan pergi dari rumah ini. Mai yang sehari-harinya selalu ceria, penuh canda tawa, tiba-tiba terdiam dengan penuh pertanyaan di benaknya. Emosi bapaknya yang tiba-tiba dan tak pernah ia alami sebelumnya membuat Mai tidak banyak bertanya. Mai hanya bisa menangis karena sedih dan kecewa. Ibu Mai tidak mampu berbuat banyak. Ia tak bisa meredakan emosi suaminya yang memang tidak akan bisa diredakan. Karena ia tahu alasannya, dendam telah mendarah daging. Sehari, 2 hari, Mai tak ikut makan dengan orang tuanya. Semua itu membuat ibunya sangat khawatir. Berkali-kali ibunya Mai mengetuk pintu. Mai tidak pernah menyahut sedikit pun. Sementara Dudi tak tahu apa yang telah terjadi. 2 hari tak bertemu, ia hanya menanyakan kabar lewat SMS, tanpa balasan, tanpa telepon satu kali pun. Sampai hari ketiga, Mai terlihat keluar kamar. Ibunya merasa senang dan segera menghampiri. Rambutnya kusut, matanya sendu. Tak ada lagi senyuman yang Mai perlihatkan seperti biasanya. "Bu, Mai keluar dulu sebentar." Mai ikat rambutnya ala kadarnya saja. Ia berjalan keluar rumah, melangkah perlahan, seolah-olah masih meyakinkan diri kemana langkahnya harus pergi. Mai melihat ke kanan dan ke kiri, menghela napas sejenak, kemudian berlari. Ia berlari tanpa berhenti dan hanya mengingat satu yang dituju. Dudi. Hari itu juga ia memastikan
bahwa dirinya harus bertemu dengan kekasihnya. Ia datang ke jembatan perbatasan dusun. Ada gardu kecil yang selalu mereka gunakan untuk berdiam berdua di sana. Mai mengirim pesan agar Dudi segera datang menghampirinya. Belum juga sampai di gardu perbatasan dusun, Mai melihat Dudi telah ada di sana. Seketika itu, Mai memeluk Dudi, terisak tanpa henti, tanpa bicara dan tanpa pertanyaan. Dudi kebingungan, benar-benar kebingungan. Tiba-tiba saja, Aku hamil. Dudi terbelalak kaget sambil menatap mata Mai seolah-olah tak percaya. Baru saat itu aku sadar, selama ini hubungan kami memang melampaui batas. Cinta telah membuat kami buta, benar-benar lupa segalanya. Aku tak pernah memikirkan segala akibatnya. Aku harus bagaimana, Kak? Sudah 4 bulan. Aku akan bertanggung jawab, akan segera menikahimu. Tenanglah. Sejenak ada senyuman tipis di bibir mungilnya itu. Tangisannya mereda. Aku mengelus rambutnya, mencoba menenangkannya. Aku memang tidak percaya kejadian ini akan terjadi. Namun bagaimanapun, aku merasa yakin untuk memberitahu kedua orang tuaku. Hari itu juga aku berencana memberitahu orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi seorang pria. Tidak boleh pergi begitu saja. Namun ternyata aku ditampar bapakku. Dia benar-benar marah melihatku, seolah-olah tak bisa memberiku ampun. Aku bertanya kepadanya. Ternyata dia punya salah kepada bapak kekasihku. Bapakku pernah mencuri saat menjadi buruh Padirman, hingga memiliki hutang piutang yang tak kunjung kelar sampai saat ini. Selain ejek dan hina tanpa sepengetahuanku, ternyata mereka seperti musuh bebuyutan. Kini bapakku mempertaruhkanku sebagai anaknya atau bukan. Tamparan bapakku kepadaku membuat merasa bahwa satu-satunya masalah yang bisa diselesaikan adalah masalah aku dan Mai. Saat itu aku mengirim SMS kepada Mai dan meminta ia menggugurkan kandungannya dan mengakhiri hubungan kami dengan alasan karena kedua orang tua kami tidak mungkin bisa saling menerima. Jahat. Ya, aku merasa jadi orang jahat. Namun itu pilihanku saat itu. Aku mesti memilih bapakku. Mai yang tadinya telah mampu tersenyum walaupun tak begitu lebar, akibat tingkahku telah membuatnya merasa lumpuh kembali. Lumpuh berkata-kata, lumpuh bergerak, dan tak tahu harus bagaimana. Mai menangis. Kali ini tangisannya lebih tersiak dari sebelumnya. Ia tak bisa menyalahkan siapapun dan tak bisa melakukan apapun. Jam 11 malam, Mai pergi dari rumah
tak membawa apa-apa dan tak diketahui orang tuanya. Ia pergi tanpa rasa takut. Mai melangkah dan terus melangkah sampai akhirnya ia berhenti di hutan tempat penyimpanan air yang sangat besar. Penyimpanan air dari berbagai sumber air. Mai duduk di sana sendiri. Di bawah pohon besar, dalam gelap, Mai kembali terisak, menangis seorang diri, merenung tanpa henti. 2 hari kemudian, Dudi malam-malam datang ke rumah Mai untuk mencoba menjelaskan hal yang telah terjadi kepada orang tuanya, terutama saat pertemuan dirinya dengan Mai beberapa hari yang lalu di perbatasan dusun. Dudi bermaksud meminta maaf dan bertanggung jawab. Pertengkaran dan tamparan kembali terjadi. Dudi mengakui kesalahannya, namun nasi telah menjadi bubur. Begitupun dengan Mai yang ternyata baru diketahui orang tuanya bahwa hari itu Mai tidak ada di dalam kamarnya. Semuanya tersentak. Malam itu juga Pak Darman meminta warga membantu mencari anaknya. Semua warga berpencar mencari sembari berteriak memanggil nama Mai. Pohon-pohon yang rindang semakin membuat suasana lebih gelap. Suara jangkrik dan hembusan angin menemani pencarian. Pohon-pohon yang tinggi menjulang seolah-olah tak saling beradu, membuat malam menjadi lebih menggigil. Kentongan terus dibunyikan, menemani langkah yang tak tentu arah. Mai tak kunjung ditemukan. Ibu Mai, matanya sembab dipenuhi rasa rindu dan bersalah. Aku benar-benar menjadi orang pecundang. Memikirkannya saja membuatku menjadi kurus kerontang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, Mai tak pernah pulang, tak pernah ada kabar. Pencarian tak pernah mendapatkan hasil. Kini hanya tinggal penyesalan. Segelintir orang ada yang bilang bahwa saat hampir menjelang maghrib, pulang dari kebun, seorang diri melihat perempuan berambut panjang di atas pohon. Wajahnya tertutupi, kadang badannya membelakangi dan kadang seolah-olah menatap. Bertatapan, namun karena sangat tinggi, mereka tak bisa memastikan dia siapa. Budasi, ibunya Mai, saat malam Jumat Kliwon, ia memimpikan Mai dan berbicara dengan Mai. Mai bilang kepadanya, jika ia ingin bertemu dengannya, datanglah malam Jumat Kliwon. Berikutnya, dengan membawa pakaian yang diminta Mai sebagai pakaian ganti. Dalam mimpinya, Mai memberi syarat agar ibunya datang seorang diri. Ibunya merasa bahagia walaupun 2 tahun lamanya tak bisa bertemu dengan Mai, namun kini ia bisa memimpikannya. Meskipun mimpinya terasa sedikit aneh. Malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ibu Mai menyiapkan beberapa pakaian baru yang sengaja ia beli khusus untuk anaknya.
Ia membungkus semua pakaian menggunakan satu kain. Suaminya tahu ia akan pergi karena mimpinya, dan suaminya tahu ia akan pergi sendiri. Pak Dirman mengizinkannya pergi demi anaknya yang ia harapkan akan pulang kembali. Bu Dasi tahu kemana ia harus melangkah. Di mimpinya, Mai memberitahu bahwa ia akan menunggu di bawah pohon besar dekat penyimpanan air. Suara jangkrik terdengar sepi. Angin berdesir lembut. Bu Dasi melihat ke segala arah. Terasa gelap. Tak ada yang bisa ia lihat kecuali jalan yang diterangi damar dan bayang-bayang pohon dari celah cahaya bulan. Terbesit rasa takut, namun Bu Dasi memastikan untuk tetap melangkah menuju tujuan, menemui anak yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Suara burung terdengar mencekik. Bu Dasi telah sampai di tempat yang dituju. Ia mencoba mencari ke sekeliling. Tak ada orang, hening, sangat hening. Hanya cahaya bulan dan damar membantunya mencari Emai. Bu Dasi terdiam. Napasnya seolah-olah terhenti. Matanya tertuju pada satu arah yang sangat jauh mendekat. Semakin mendekat. Yang ditatap Bu Dasi semakin mendekat. Tak ada satu ucapan yang bisa ia ucapkan. Matanya berkaca-kaca hingga meneteskan air mata. Menelan ludah, Bu Dasi mencoba ikut mendekat. Tangan yang kecil nan kuku yang panjang mencoba mengarah ke depan, berharap akan diraih oleh wanita tua yang ia anggap sebagai ibunya. Seketika itu juga, tetesan air mata Bu Dasi terus berlinang. Diraih tangan tanpa peduli kuku-kuku yang amat panjang saling bertatapan. Tak jelas, rambut sekaki menutupi wajah wanita di hadapannya. Tak ada anaknya yang kini berbeda rupa. Bu, jangan lagi memikirkan Mai. Mai ada di sini, masih di sini, tak akan kemana-mana. Bu Dasi memukul-mukul dadanya. Ia memaki dirinya sembari menangis. Berteriak meminta maaf di dalam hati. Merasa bahwa dirinya telah menjadi salah satu penyebabnya kehilangan anaknya, Mai. Suara jangkrik kembali terdengar. Bu Dasi mengangkat tubuhnya mencoba berdiri. Diambil gendongan pakaian ganti yang telah ia sediakan untuk anaknya. Kemudian ia menyimpan di atas batu dekat pohon besar, di mana mereka bertemu dan bertatapan. Semenjak kejadian itu, tidak ada lagi cerita orang melihat wanita berada di atas pohon yang tinggi. Bu Dasi pun mencoba ikhlas akan semua yang telah terjadi, sampai suatu ketika ada bapak-bapak pulang dari ladang menjelang maghrib. Terperanjat kaget karena melihat wanita di atas pohon kelapa. Wanita berbaju hijau, berambut panjang, kukunya saling beradu. Ia bergelayut dengan wajah berada di bawah, menatap dan bertatapan. Hingga kini, tempat air mata di dusun sebelah kini menjadi obrolan baru, bahwa ada sesuatu yang telah pindah dan ada yang menetap bahkan hingga sampai saat ini.
Oke, sahabatku sekalian, pemirsa yang setia standby di channel saya, sekian dulu untuk gambar ilustrasi atau gambar bercerita dari saya. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.